Haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita semua, saya beri judul Mengampuni. Ya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka dalam Alkitab kita yang tertulis dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Markus pasal yang ke-11 ayat 26 saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan. Seperti yang kita lihat dalam ayat ini secara jelas berbicara tentang mengampuni. Namun bila kita perhatikan konteksnya, ini adalah nasihat yang diberikan oleh Yesus sendiri yang menasihati murid-murid sendiri untuk dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Ya. Seperti dalam ayat yang ke-24, ya, Markus 11 ayat 24, bikin firman Tuhan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ya, yang pertama di sini adalah Yesus mengajarkan tentang memiliki iman dalam berdoa. Ketika kita berdoa, yang harus kita lakukan adalah dengan percaya bahwa kita telah menerimanya dan hal itu akan diberikan kepada kita. Dan bahkan dalam ayat yang sebelumnya pun dikatakan bahwa ketika kita berkata-kata dan tidak bimbang dan sepenuhnya percaya, maka hal itu akan terjadi ataupun kita akan terima. Puji Tuhan, memang sangatlah luar biasa kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun, suatu hal yang kontras timbul dalam perkataan Yesus mulai dari ayat yang ke-25 ini. Secara tiba-tiba Yesus dari yang tadinya berbicara tentang iman dan percaya, kini langsung berbicara tentang mengampuni. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi sangkut pautnya antara kita berdoa, antara kita beriman, antara kita percaya kepada Tuhan, dan kita mengampuni? Oke, mari kita perhatikan bersama-sama. Dalam ayat yang ke-25 ini dikatakan bahwa, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seseorang." Di sini Yesus dengan sangat jelas mengatakan bahwa sebelum kita berdoa, yang harus kita lakukan itu adalah mengampuni orang lain terlebih dahulu. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada tindakan yang tidak baik yang kita terima dari seseorang. Maka yang harus kita lakukan adalah mengampuni orang tersebut terlebih dahulu, baru datang berdoa kepada Tuhan, datang menghampiri hadirat Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan perintah demikian? Hal ini menunjukkan bahwa hal itu adalah suatu hal yang sangat berpengaruh ataupun sangat berdampak bagi jawaban doa kita. Ada dua hal yang akan terjadi ketika kita tidak mengampuni. Hal yang pertama yang akan terjadi adalah mempengaruhi jawaban doa kita. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa sebelum kita berdoa, kita harus mengampuni terlebih dahulu. Jadi mengampuni adalah tindakan yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Secara tidak langsung, Yesus mengatakan kepada kita bahwa percuma kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya bahwa doa kita akan dijawab, dan lain sebagainya. Namun mengampuni sesama saja kita tidak dapat lakukan, maka semuanya itu adalah hal yang sia-sia. Karena bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak akan dapat mengasihi Allah yang tidak dapat kita lihat. Apabila dengan sesama kita manusia saja kita tidak dapat mengasihi ataupun mengampuni. Ya. Yang kedua yang akan terjadi adalah tidak adanya pengampunan daripada Tuhan. Ya, dengan sangat jelas dikatakan dalam ayat pokok kita ini bahwa ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain ataupun tidak bisa mengampuni sesama kita manusia, maka Allah sendiri pun tidak akan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kita yang begitu banyak. Ya, kita akui ya bahwa kesalahan kita itu sangat banyak di hadapan Tuhan. Bahkan satu hari saja jika kita bandingkan antara perbuatan baik dan kesalahan kita, pastinya lebih banyak kesalahan yang kita lakukan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, berdoa memanglah penting, beriman memanglah penting. Namun yang jauh lebih penting daripada hal itu adalah mengampuni. Karena mengampuni ini sendiri dapat mempengaruhi apa yang menjadi jawaban setiap doa kita. Dan juga mempengaruhi apakah setiap kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Tuhan atau tidak. Oleh karena itu, mari sebelum kita menghadap Tuhan, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, sebelum kita meminta setiap permohonan kita kepada Tuhan, mari lepaskan pengampunan terlebih dahulu. Mungkin ada orang yang menyakiti kita.
Mungkin ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Mari lepaskan pengampunan tersebut. Mari lepaskan pengampunan, setelah itu barulah kita berdoa ataupun menghadap Tuhan. Dan meminta pertolongan, meminta setiap hal yang kita butuhkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Hendak memberkati setiap kehidupan kita, mengingatkan kembali kepada kita agar kita hidup sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Mari kita mengampuni. Ya, puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Firman Tuhan datang kepada kami Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa kami haruslah mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kami atau melakukan kejahatan kepada kami. Bukan hanya sekedar Tuhan agar kami dapat berdoa kepada Tuhan, bukan hanya sekedar agar kami dapat menerima apa menjadi jawaban setiap doa-doa kami, tapi biarlah Tuhan kami mengampuni setiap orang-orang yang bersalah kepada kami sebagai bukti bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah mengasihi, yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah Tuhan Yesus yang baik kami dapat mengampuni mereka yang melakukan kesalahan kepada kami. Biarlah kehidupan kami dapat selalu berpegang teguh akan firman Tuhan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tetaplah semangat, tetaplah sukacita, dan teruslah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami